berujar, ketika mereka berkata-kata, itu semacam sabda, semacam firman, yang tidak boleh orang mengatakan tidak, harus semua mengikuti itu. Itu satu proses adat dengan aturan yang mengatur pendidikan menurut saya sangat bagus sekali. Kalau itu hilang, saya berpikir ke depan itu harus diarahkan ulang. Sekarang kita orang mau ketemu anak sekarang. Orang tua tegur pada orang susah. Begitu suruh Pak Imam tolong tegur, lebih susah lagi. Ya kan? Begitu bilang mau himbau tegur, lebih susah. Susah bisa karena apa? Dorang sudah tidak lagi dididik dengan adat dan kebiasaan yang luar biasa, sungguhnya bagus sekali pada saat itu, yang kemudian membuat karakter mereka betul-betul terpanggil untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para imam dan khatib dan juga termasuk muhimmu itu. Nah ini saudara sekalian, banyak hal yang sebenarnya mau hilang ini. Kalau boleh dengan dialog seperti ini semakin diperbanyak Pak. Bukan hanya persoalan terkait dengan baju adat saja, tetapi juga masalah-masalah lain. Harus banyak tuh dialog. Nah, dialog kemudian kita orang sudah memahami secara ke dalam, kemudian kita orang coba implikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat ada Ibu Sekjen Kebudayaan, dia penyampaian dalam satu dialog yang mengatakan begini. Saya sekarang ini konsen pada budaya tutur, bahasa lisan, budaya lisan ya. Sastra lisan, itu dia konsen terhadap persoalan itu. Nah sekarang ini hal-hal yang seperti itu yang mau dibangkitkan kembali. Saya kira ini Ternate ini kaya dengan hal begitu. Kalau kembali kepada lokal wisdom istilahnya, kembali kepada kita orang punya jati diri ulang. Karena sebenarnya masyarakat Ternate menurut saya itu luar biasa. Kalau kita orang menghitung satu bahasa Ternate itu saya bilang penuh dengan filosofi. Bicara Ternate itu. Kemarin pada zaman Haji Buri itu sudah dicanangkan hari Jumat itu pakai Ternate. Hari ini tidak jalan. Hari ini tidak jalan. Kenapa? Karena memang tidak disertai dengan satu instrumen yang bisa mengikat. Kalau semestinya, begitu sudah tetapkan bahasa Ternate hari Jumat harus pakai Ternate. Semua orang harus pakai, mau tahu kata rada pakai. Harus. Dan saya kira harus kawal. Harus kawal. Biar mana orang Makassar kah, orang Jawa kah, datang Ternate, harus bicara Ternate. Saya kebetulan besar banyak di daerah Bugis Makassar. Di sana di Bugis Makassar, orang Cina itu tidak bisa berdagang kalau terpakai bahasa Makassar Bugis. Orang tidak akan beli orang punya hasil jualan itu. Jadi Cina yang hidup di Makassar itu terkecuali Cina yang tahu bahasa Ternate dari bahasa Makassar dan Bugis. Itu. Artinya apa? Budaya masih kental di sana. Dong masih hormati, dong masih taat terhadap budaya itu. Ketorang ini di pasar ini ibu malu pakai bahasa Ternate. Ini sesungguhnya saya mohon maaf, saya ini dilahirkan di Moti, bahasa asli kita bahasa Tidore. Tapi ketorang tahu juga bahasa Ternate, tahu bahasa Makian 2. Jadi di Moti itu bahasanya ada 10. Kemarin dari Nunahaya sudah ditetapkan daerah kampung dan kampung Tafaga sebagai kampung bahasa. Ada 10 bahasa yang tahu. Jadi dari kesana orang Makian tahu bahasa Makian. Makian luar, Makian dalam. Bayangkan Makian luar, Makian itu pulaunya kecil. Ada Profesor Salim Tuhena, dia pernah jelaskan di Makassar dalam satu workshop. Ada satu daerah di Maluku Utara disebut, pulaunya namanya Pulau Makian. Ya, pulaunya kecil saja, hanya seputaran 87 km. Tetapi pulau kecil itu dibatasi oleh 2 etnis. Satu namanya Makian luar, satu Makian dalam. Dan masing-masing tidak pernah tahu bahasanya. Itu. Ini sebenarnya memperkaya juga budaya sebenarnya tuh. Nah, memperkaya juga budaya. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa budaya ketorang
itu harus mau tidak mau dikembangkan. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang menggagas acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sampai di sini. Bila perlu nanti dengan Ibu Kabid, pressure terus sampai pada tingkat yang saya sampaikan tadi. Satu kalau ketika misalkan saya sudah ada di kebudayaan, ini sudah bisa lahir sebagai satu keputusan yang bisa menentukan bahwa baju adat Ternate harus diberlakukan. Dan ini bisa dipasang, misalkan di Suramadaha. Ya. Di Suramadaha orang yang berjual kuliner segala macam, semestinya pakai baju itu. Di mana di tempat-tempat pariwisata, di Batu Angus, ya, pakai baju adat, memperkenalkan bahwa kita orang punya baju juga merupakan bagian daripada budaya Kota Ternate. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya minta izin. Saya ada acara lain. Oh iya Pak. Iya. Iya siap. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Kadis Kebudayaan Kota Ternate yang sudah meluangkan waktunya dan sekaligus memberikan semacam pengantar untuk kita semua dalam workshop hari ini. Bapak Ibu peserta workshop, ini sudah pukul 11. Kita sudah agak molor ya workshop kita. Kita akan langsung saja mulai dengan narasumber pertama, tapi di belakang kita itu ada kopi dan ada teh dan kemudian masih ada kue di belakang. Yang belum sempat, saya masih memberikan kesempatan untuk bisa ngopi dulu, sekitaran 3 menit baru kita mulai. Silakan Bapak Ibu yang mau ngambil teh sama kopi di belakang, silakan. Ternate. Kemudian ini mulai berkembang. Siapa saja yang menggunakan pakaian adat? Dari identitas ini, pakaian adat yang digunakan oleh kita di kalangan Ternate itu kita harus membedakan di mana sultan, jou, bubato, perangkat itu sendiri, baru-baru atau rakyat, jungova, sedano, dan para bangsa. Dari kelima strata ini, itu mempunyai ciri khas cara berpakaian tersendiri. Kadang-kadang kita lihat bahwa ada pakaian yang disebut sadaria, ada yang panjang, ada yang pendek, itu menandakan identitas. Saya coba menjelaskan dari yang pertama, yaitu sultan atau jou. Pakaian adat sultan ini itu terdiri dari 2. Dalam acara-acara kegiatan keagamaan maupun acara-acara istimewa. Dalam keseharian, dalam acara-acara agama, ritual agama, sultan misalnya, dia dalam hari-hari besar maupun hari Jumat, pakaian yang digunakan itu, pakaian yang khusus pakaian adatnya, pakaian yang itu 3 lapis, 3 lapisan pakaian. Yang pertama pakaian dalaman, kedua jubah, gamis ya, gamis dulu, baru kemudian jubah. Itu pakaian sultan pada saat melakukan acara-acara itu, acara-acara keagamaan. Itu pakaian sultan. Untuk tualanya itu dasar yang berwarna kuning keemasan. Itu dalam kalau kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin banyak foto yang telah disebar. Kalau kita lihat sekarang ini kan foto-foto almarhum Jou pulang-pulang yang mungkin turun sabia, uji sabia itu menggunakan 3 lapisan. Mungkin penjelasan kenapa harus 3 lapisan dan seterusnya itu nanti mungkin pada sesi berikut ya. Saya hanya sedikit menyampaikan tentang jenis-jenis pakaian yang digunakan. Kemudian pada hari Jumat, kalau hari Jumat itu sama halnya pakaiannya, cuma ada bedanya sedikit di penutup kepala. Penutup kepalanya itu tuala wari, itu jauh kalau dalam salat Jumat tuala wari. Kemudian pada acara istimewa kesultanan,
acara istimewa kesultanan sendiri untuk sultan yaitu baju ada 3 lapis juga, pakaian dalaman, kemudian lengan pendek putih dalam. Ini contoh kalau saya di sini dalaman putih, dalamannya harus putih. Kemudian sadaria hitam dengan motif bunga, itu istilah bunga cengkeh, dan pala itu kalau di belahan dada. Dengan penutup kepala sendiri ada lastar ngare, bisa juga dipakai seperti halnya Kemalaha dan Fanyira ini dastar ngare, di penyebutannya dastar ngare, maupun bisa saja memakai tuala kalam atau kalau di sini bilang tuala cobe, ada berbagai macam penamaan yang mungkin ini kayak saya pakai juga tuala cobe, ada bilang lenso duhu. Kalau penyebutan ini karena seiring zaman mungkin pergeseran ya kurang tahu saya. Jadi ini semacam ini, tapi warnanya putih. Sultan warnanya putih. Kemudian para bubato ini atau perangkat adat ini dibagi lagi tugas khusus. Kalau di urusan dalam rumah tangga istana itu yang terdiri dari Fanyira Suangare, Fanyira Kadato, Sadaha Kadato, Sohi dan sebagainya itu. Cara berpakaiannya juga ada. Ya. Kalau misalnya dari Fanyira petugas. Fanyira ini koordinator protokol istana Fanyira Suangare. Kalau Fanyira Kadato humas. Sadaha Kadato itu sendiri bagian perlengkapan, itu Sadaha. Kalau Sohi itu protokol istana. Nah, mereka ini dalam berpakaian itu untuk tuala ya. Tuala itu dia bisa memakai tuala kalam, tuala cobe, dan lastar ngare. Tapi bentuk baju sadarianya itu mohon maaf ya, baju sadarianya itu dia batas sampai dengan di batas kemaluan. Dia tidak bisa lebih daripada sampai di lutut, tapi dia hanya bisa sampai dari pinggang sampai ke batas, mohon maaf, batas kemaluan. Itu untuk bagian dalam istana. Dalam acara-acara resmi itu dia bisa menggunakan tuala cobe maupun lastar ngare. Di dalam juga ada imam sadaha, sohi, dan suseba. Kalau suseba itu pakaiannya hitam, celananya putih dan ada melingkar kain lastar ngare. Sementara kalau pengawal sultan, para pengawal sultan yang terdiri dari Kapita Ngofa, Letnan Ngofa, Kapita Kadato, Sabandar, Jo Mayor, Letnan, Alfiris, sampai dengan Alfiris, itu pada acara-acara tertentu, acara-acara keistimewaan kesultanan dia tidak bisa menggunakan pakaian. Dia ada pakaian yang istilahnya kalau di dalam penyebutannya roket, pakaian yang hitam melambangkan tapi ada tanda-tanda. Kalau jabatannya sebagai kapita maupun letnan itu tanda di tangan dan bahu menunjukkan identitas kapita dan letnan. Kemudian kalau dalam acara-acara biasa bisa menggunakan tuala talang. Sedangkan untuk bubatonya Gimoise Tefkangi sendiri dalam kegiatan keseharian, pakaian dinas hariannya itu sadaria. Sadaria sendiri itu harus tidak memiliki corak sebenarnya. Kadang-kadang kita memakai sadaria karena sadaria yang dipakai oleh sultan pada saat keluar itu cuma 5 warna. Merah, kuning, hijau, dan hitam. Ada 5 warna.
Sementara di tualanya itu, tuala talam itu harus batik. Dia batik, tidak bisa polos karena ini menandakan identitas. Kemudian dari sisi panjangnya pun berbeda antara para bubato Nyagi Moises Tefkange dan para komisi Narua itu pun beda. Ini yang sering kita lihat, mungkin entah pemahamannya seperti apa, saya kurang paham. Tapi dalam cara berpakaian pun menunjukkan sisi strata, di mana komisi Ngaruha itu dari cara berpakaiannya dia sampai dengan batas pinggang. Kalau bajunya pun baju roket, kalau dalam kegiatan-kegiatan istimewa ya, itu komisi Ngaruha. Biasa pendek di muka, panjang di belakang. Nah, saya mungkin di sini karena saya kurang ada foto, saya coba, sebenarnya saya mau cari foto juga tapi karena tidak ada. Nah, itu komisi Ngaruha. Baju sadarianya pun dia pendek. Lainnya dengan Bubato 18, Batonya Ibu Tefkange. Para menteri di Kesultanan Ternate, baju sadarianya pun demikian. Dia tidak bisa melebihi dari lutut. Dia batas dari lutut sampai dengan lutut ke atas. Kenapa demikian? Ini ada rahasia-rahasianya juga, ataupun melambangkan bahwa kebijakan-kebijakan para sultan maupun informasi-informasi sultan, informasi di sekeliling kerajaan ini harus dijaga. Ini bagian dari orang dalam sultanan. Nah, ini bentuk sadaria, karena kadang-kadang kita lihat sadaria ini ada yang panjang, ada yang pendek. Ini perlu diluruskan sebenarnya dalam pemakaian baju sadaria. Lain halnya dengan para pasukan atau dari Heku maupun Jim ya, itu dia bisa pakai sadaria, tapi misalnya dia harus turun di bawah lutut, karena itu dia sudah di luar daripada ring pertama. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian dari Bubato ini tadi ada juga pakaian dari Jonghofa dan Dano. Pakaian Jonghofa dan Dano pun, kalau bicara tentang Jonghofa itu ada kalangan dari Zhou, terdiri dari sultan dan keluarganya sampai dengan 3 turunan. Itu Jonghofa. Kalau Dano, keluarga cucu sultan-sultan yang dilahirkan dari putri sultan dan di luar dari istana, itu Jonghofa. Dano, cucu-cucu dan putri sultan yang anaknya, itu Dano. Di sini pun cara berpakaian adat ini pun berbeda. Seperti Jonghofa misalnya, Jonghofa sama halnya dengan pakaian, hampir sama dengan pakaian di Komisi Ngaruha. Dia punya sadarianya itu pun dari panjangnya batas sampai dengan, mohon maaf, di kemaluan. Dia tidak bisa lebih ke bawah. Ya, itu. Dia hanya bisa menggunakan tuala. Dari kalangan Jonghofa itu tuala khususnya di tuala talam itu tuala Budo dan Pelangi. Ada tuala Pelangi, itu menandakan bahwa itu saudara sultan dan anak sultan. Itu karena seiring zaman perkembangan anak cucu sudah banyak, maka tuala Budo ini pun dipakai. Nah, sebenarnya kalau tuala Budo dia pada khususnya itu ada di Jonghofa Sedano. Nah. Kemudian para bangsa pun demikian. Bangsa dulunya itu saya coba bertanya kepada, saya sering tanya-tanya orang tua ya. Dulu saya ini kalau bertanya tentang adat ini dari saya PTT. Kalau mungkin ada yang kenal Haji Dintuara, saya coba belajar dari beliau. Kalau dulu saya orang tua pakai tuala ini dilarang.
Dia bilang jangan pakai tuala ini, orang punya bukan ini, tuala talam. Baru almarhum itu kalau ini kan sering beda di bawah meja. Kalau ada yang Ricky itu, kalau hal-hal yang ini dia sering, orang ini bicarakan kadang-kadang anak muda goyang kaki, ya goyang-goyang kaki. Itu orang tua paling tersuka tuh goyang-goyang kaki, foso itu. Dia sering langsung tikam. Itu pengantar. Cara berpakaian pun demikian. Beliau ajarkan bahwa kita tidak bisa sebenarnya. Karena tuala yang kita miliki, tuala yang dulunya dipakai cuma dua. Tuala batik yang ikat dan dasar ngare. Kemudian seiring zaman mungkin saya nanti teman-teman dari pada ahli-ahli sejarah, Pak Dr. Maulana juga di belakang mungkin bisa menambah sedikit wacana ini. Kita dulu cuma bisa pakai tuala ikat, tuala batik, tuala ngare dia bilang, tuala ngare. Tuala ngare itu pun ikat sendiri kita beda. Ini beda ya, ini kalau ini beda. Ini sudah perubahan entah ya di edisi keberapa saya kurang tahu. Tapi kalau dulu cuma ikatnya dari belakang terus bundarannya alifnya dijatuh ke bawah. Itu. Beliau kalau pakai harus begitu. Dia tidak bisa pakai ini, tuala cobe. Itu. Disitulah sebenarnya ini dibilang kalau tuala ini, tuala batik ini dinama tuala suangare. Tuala suangare. Tuala suangare, tuala bangsa. Ya, karena dulu orang cuma pakai ini, tuala suangare, tuala bangsa yang diikat. Seiring zaman anak cucu sultan sudah banyak, maka dipakai tuala talam putih. Tapi bedanya harus bisa dibedakan bahwa anak cucu yang sudah generasi keberapa bangsa itu sebenarnya sadarianya harus sampai lutut, tidak bisa pendek. Itu menandakan anak cucu sudah generasi keberapa. Kadang-kadang kita lihat kalau sadaria yang di ini entah dipakai mungkin karena sering zaman ini dia pendek semua, padahal itu ada salah. Ini karena makna kerahasiaan tadi itu, rahasia keluarga, rahasia istana itu harus dijaga. Teman-teman sekalian, dari sinilah kita ingin bagaimana supaya identitas ini kita perlu maknai bahwa pakaian itu bukan secara tidak sekedar pakai, tapi mempunyai makna tersendiri. Ini simbol tapi simbol kebesaran. Maka apa orang Ternate, kalau Pak Kadis tadi dijelaskan bahwa nanti pada hari-hari tertentu semua pakai. Orang Ternate ini pakai pakaian adat ini juga kadang-kadang orang takut Pak Kadis. Karena itu kebesarannya itu yang luar biasa. Karena dia salah makan diri. Istilah orang bilang istilah makan diri. Dia salah makan diri. Selanjutnya mungkin tadi saya jelaskan bahwa para bangsa pun demikian ya. Tapi hanya yang membedakan bangsa dengan danau dan anak itu dari sadarianya. Sadaria bangsa, sadaria danau yang sudah generasi keberapa tidak bisa pakai sama dengan anak sultan maupun keluarga sultan yang 3 generasi karena dia pendek, dia harus ini. Kemudian dari sinilah kita ingin menjelaskan bahwa bagaimana pemaknaan konsep tentang legitimasi tadi. Kita harus punya dasar legitimasi. Saya coba merumuskan ini dari uraian tadi kita dapat 3 konsep legitimasi yang nantinya mungkin konsep legitimasi ini kalau dalam teori saya mungkin secara konvensi atau kesepakatan bersama masyarakat, kemudian secara dari keputusan bersama inilah maka kita hadirkan rasa kepercayaan, social trust. Dari social trust ini, rasa kepercayaan ini kemudian ada semacam solidaritas menjamin bahwa legitimasi ini tentang pakaian adat ini dia punya nilai tersendiri.
harapan saya bahwa dari pemaknaan pakaian adat ini, seperti halnya bahwa cita-cita Pak Kadis bahwa nantinya kita bisa kebijakan pemerintah dalam cara berpakaian, kami juga berkeinginan keras, bukan saja juga pemerintah kota, dari jasa perhotelan ini juga perlu supaya ada punya identitas tersendiri. Tapi identitas ini, bagaimana kita dari identitas ini harus punya strata tadi. Jangan sampai orang lihat bahwa di sana kepala dinas atau pegawai honor, iya kan? Cara berpakaian pun ini kan menandakan. Di sana orang lihat tahu, oh ini Kia Malah Halabuha, ini Fanyira Tolongara, itu menandakan strata juga. Nah, olehnya harapan kami dari mungkin kegiatan-kegiatan ini, kegiatan tentang pengenalan pakaian adat ini bisa menjaga dari komunitas kepala budaya maupun buku Suba ini bisa memberikan kontribusi dan khususnya di pemerintah daerah tentang penggunaan pakaian adat. Mungkin itu sekedar pengantar dari kami. Selanjutnya kami silakan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Bapak Ibu peserta workshop, tadi sudah dijelaskan banyak hal menyangkut dengan pakaian adat sebagai identitas dan legitimasi. Mungkin sepintas saya mencoba membaca bahwa ternyata pakaian adat itu menjelaskan social stratification atau strata sosial, di mana ada sultan, kemudian ada Bobato, kemudian ada baru-baru, ada bangsa, ada Jawa Mongova dan seterusnya. Jadi pakaian adat itu ternyata di Ternate tidak semudah yang kita lihat. Ternyata simbolisasi pakaian yang dari sampai di pinggang kemudian sampai ke lutut dan seterusnya itu kemudian ada makna, filosofi dan bahkan tadi menyebutkan ada semacam rahasia yang menjelaskan bahwa oh ini menjelaskan harus pakai begini karena menutupi rahasia keluarga atau kesultanan misalnya. Kemudian ada penjelasan dari tuala peci ini atau kofia ini atau tuala ini itu macam-macam. Ada tuala, ada ini di depan ini ada tuala lipa batik yang sama seperti saya pakai, yang tadi disampaikan oleh Fanyira Tolongara. Ini sebenarnya tuala, kalau batik lebih identik dengan tuala Soangare. Kemudian ada tuala, coba undur. Ada tuala talang yang dipakai di ini tuala kalam, talang bukan tapi tuala kalam yang di depan Fanyira Tolongara pakai ini tuala kalam. Kemudian ada satu, ini dastar ngare. Dastar ngare itu seperti Kimalaha dan Fanyira pakai ini dastar ngare. Ini punya makna, ya, ini punya penjelasan dan bahkan tadi dijelaskan oleh Fanyira Tolongara bahwa Sultan sendiri ada dastar ngare dan ada tuala wari gitu. Tuala wari tidak ada di gambar ini, tuala wari itu di belakangnya yang melancip ke atas dan itu khusus Sultan saja yang bisa gunakan. Oleh begitu Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu untuk berdiskusi mungkin 15 menit begitu. Kita berdiskusi karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita tidak hanya workshop tetapi akan menghasilkan semacam sebuah rekomendasi ke pemerintah bahwa pakaian adat yang digunakan untuk ASN itu apa, begitu. Jadi hari ini ada akademisi, ada komunitas, ada pemerhati budaya, kemudian ada lembaga-lembaga yang konsen ke budaya,
kalau misalnya ada pertanyaan atau ada informasi atau mempunyai perspektif yang berbeda, mungkin kita bisa berdiskusi sehingga dalam forum ini kita bisa menghasilkan sesuatu. Oke, saya persilakan 3 orang penanya. Satu Pak Maulana, kemudian Pak Kadis kah Ibu? Oh Ibu, oke Ibu, ya kemudian satu lagi. Oh ya, Kowan. Mik ada lagi? Ada. Saya jadi bukan hanya bertanya saja, kalau misalnya mempunyai informasi dan perspektif yang berbeda itu bisa dijelaskan. Iya. Saya Kuanto, nanti Kuanto lagi. Iya, Maulana dulu, habis Maulana baru Ibu, habis Ibu baru Kowan. Saya persilakan Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, syukur dofu-dofu, terima kasih banyak atas kesempatan bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Sangat dinanti-nanti sebenarnya acara-acara seperti ini. Saya hadir di sini mewakili diri saya sendiri sebagai seorang peneliti dari kampus, tapi tidak ada surat tugas. Jadi saya datang sebenarnya mewakili diri saya sendiri dengan rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap adat dan budaya Ternate ini. Ketika kita meneliti Ternate, banyak sekali yang tadi disebutkan. Ada simbol, ada rahasia, dan ada nilai. Dan kita penasaran sebagai peneliti, karena banyak sekali rahasia yang belum terungkap. Sehingga muncul pertanyaan, apakah rahasia itu perlu diungkap atau biarkan saja sebagai rahasia? Karena kalau sudah diungkap, sudah bukan rahasia lagi. Nanti hilang satu nilainya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Yang pertama, saya penasaran sekali dengan penjelasan Pak Haji Rinto, luar biasa menarik sekali. Saya penasaran Pak Haji, tadi belum dijelaskan pengaruh Islam. Kita Kesultanan Islam ya, gelar raja kita aja Sultan. Saya ingin tahu ada nilai-nilai Islam apa yang muncul dalam pakaian adat Ternate. Bisa mungkin ada contoh detailnya yang bersesuaikan dengan syariat Islam atau apa gitu sepertinya. Misalnya di pakaian dalam hal ini perempuan atau anak-anak di lingkungan Kedaton atau di rakyat jelata. Karena tidak bisa pungkiri ini kerajaan Islam, pasti punya nilai yang luar biasa sangat berpengaruh dengan syariat. Yang kedua mungkin saran dan masukan mumpung ada dari Dinas Kebudayaan. Kalau Dinas Kebudayaan memilih hari untuk memakai pakaian adat, mungkin siap-siap nanti akan banyak masukan dan pendapat termasuk harinya itu sendiri. Kenapa di hari Selasa, kenapa tidak di hari Jumat misalnya Pak. Karena di tempat lain tuh memilih hari juga adalah bagian dari representasi budaya itu sendiri. Kenapa di Senin dan Kamis ada orang Mbak Iris Bungarampe di sini, kenapa baju ini hanya dipakai di hari Rabu dan kayak gitu. Jadi saya ada muncul kekhawatiran Pak, kalau sudah diputuskan hari Selasa, nanti akan ada pertanyaan kenapa Selasa gitu. Karena kita menggunakan simbol-simbol adat dalam pakaian gitu. Apakah pakaian ini cocok di hari Selasa atau kayak gitulah. Teman-teman antropologi lebih jago sebenarnya untuk membahas ini Pak. Bisa mengundang teman-teman antropolog dan Kesultanan Ternate untuk membahasnya. Yang terakhir, karena tadi penjelasan Pak Haji Rinto sangat detail sekali dan tidak sembarangan kita memakai pakaian, maka memang harus sangat hati-hati ketika pemerintah Kota Ternate mau menggunakan pakaian adat Ternate. Contoh, kalau lihat di provinsi lain Pak, yang paling mudah mereka lakukan tuh dia memilih pakaian yang kasta paling rendah atau yang rakyat jelata sekali. Itu menghindari kontroversial. Sekaligus sebagai simbol bahwa ASN adalah pelayan rakyat. Jadi yang dia pakai adalah pakaian yang rakyat langsung. Karena jujur saya tidak sependapat kalau di dalam ASN juga ada kasta-kasta dalam berpakaian Ternate. Misalnya ada keturunan yang jadi kepala dinas, ada keturunan yang jadi kepala bidang, terus bajunya beda dengan yang lain. Ini kita hidup di zaman apa gitu. Karena mereka beda, mereka adalah ASN, pelayan rakyat. Seyogyanya pakaiannya adalah pakaian yang sama dengan rakyat. Terima kasih, Syukurofrofu Suwajo. Cek.
Selanjutnya Kowan. Oh, ibu dulu, ibu. Sorry, maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Mungkin saya perkenalkan diri, saya juga datang pribadi ya, tetapi karena saya dampingi Pak Kadis, ya saya Kabid Adat Seatorang di Dinas Kebudayaan Kota Ternate, dan saya juga anak cucu sah Kesultanan Ternate. Jadi karena semua nih, ya baiklah, terima kasih Fanyira Soangare yang sudah memaparkan tentang pakaian adat tadi, luar biasa. Ini juga sebuah catatan buat kita semua, dan kepada Direktur Buku Suba Institut, saya memberikan inspirasi yang luar biasa. Mampu kami di Dinas Kebudayaan sendiri saja belum mampu menerjemahkan seperti apa pakaian adat yang harus dipakai oleh pegawai, kepala dinas dan stafnya. Sebenarnya sudah ada rencana diusulkan untuk menjadi aturan wali kota ataupun kelangsungannya diperdakan, tetapi rata-rata masih menggunakan tuala talam atau tuala cobek sama sadaria. Nah, sadaria itu pun setiap dinas dong menyaiko dong pemau. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dinas yang sudah didirikan oleh pemerintah Kota Ternate, yaitu Dinas Kebudayaan itu nilai-nilai budaya itu ada di Dinas Kebudayaan. Sedangkan pariwisata itu ekonomi kreatif dan promosi wisata. Jadi torang pemau itu maksudnya kalau dorang mau menyangkut dengan budaya, tolong tombak sililoala, tombak diahi. Tapi kadang-kadang sekarang yang terjadi di Ternate, di Kota Ternate sendiri, semua ikut dan pemau masing-masing. Contoh begitu juga dengan sanggar-sanggar. Sebenarnya orang ingin memperingatkan, tapi memperingatkan dengan jalur apa gitu. Jadi saya sering dikritisi terus, tapi saya bilang kita harus ada dalam forum. Saya bersama seluruh sanggar. Nah itu baru kita bisa menjelaskan. Tetapi kalau pribadi kan mereka tidak mungkin terima. Saya kasih contoh, orang terima Joko Kaha. Joko Kaha itu ritual penerima tamu atau setiap tamu yang datang menginjak kaki di Ternate itu ada rumput Fartago dan lain sebagainya. Dia harus memakai kebaya kurung saja, bukan memakai baju pengantin atau yang kalau di Fanyira Tolangara, mengkali kalau di anak cucu Sultan yang remaja-remaja disebut baju nyai-nyai ya, maksudnya yang untuk ramean gitu. Nah kan banyak yang menggunakan baju nyai-nyai itu, padahal sebenarnya harus baju kurung saja yang seperti baju rakyat yang seperti Pak Maulana bilang tadi. Nah ini juga sangat salah, dan pada kesempatan ini saya berharap, kami dari Dinas Kebudayaan juga berharap bersama lewat kegiatan workshop dan Buku Suba Institut, kita mampu merumuskan dan kita bisa mengusulkan untuk diperdakan. Jadi misalnya, cuma tadi Pak Maulana bilang, memang pakaian itu semua sama. Tapi kalau orang Ternate asli, dia tidak mau, walaupun di kantor, contoh, disuruh pakai tuala cobe begitu. Kalau dia turunan Dano-Dano, dia tetap fanatik dengan tualanya harus putih. Walaupun kadisnya pakai batik misalnya, atau kadisnya pakai warna. Itulah satu nilai yang tertanam dari anak cucu kesultanan maupun masyarakat adat, yang dimana dia bisa pakai itu. Contoh kalau bala yang dia tahu, dia bisa pakai tuala talam warna walaupun warna, dia harus pakai tuala soangare. Tapi kenapa dipaksakan harus pakai, dia mau pakai, biar ngoni kes keluar dia dari kantor dia mau pakai. Nah itu karena nilai-nilai yang tertanam daripada mereka. Makanya saya tadi lihat alangkah bagusnya kita lewat workshop ini kita sepakat, kita menggunakan tuala soangare saja sebagai contoh untuk semua PNS. Tapi kalau tuala soangare berarti bajunya harus apa? Bajunya harus takoa ya, bukan sadaria ya. Kalau tuala soangare bajunya harus takoa. Sementara kalau tuala talam baru bajunya sadaria. Mungkin saya usul di sini untuk
kalangan semua PNS dan masyarakat yang bisa menggunakan takwa dan tuala suangare, kemudian dibedakan kepala-kepala dinas bisa menggunakan tuala talam dan sadaria. Nah, ini menjadi catatan di workshop kita. Lah, mungkin kami bisa kawal bersama Kadis untuk diperdakan menyangkut dengan pakaian adat yang kita galakan nanti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh Pak Kadis. Sebelum Maaf, ini, saya harus tinggalkan tempat ini. Jadi saya respon apa disampaikan oleh teman dari akademisi tadi. Terima kasih Pak, siapa namanya? Pak Maulana, makasih banyak Pak masukannya. Jadi tadi dalam tataran konsep ya, sampaikan bahwa nanti hari Selasa. Karena memang saya lihat di sekarang PNS sekarang ini kan aturannya kan seperti itu. Tapi tadi lagi-lagi saya bilang ini harus diskusikan ulang. Tetap aturan ini kalau misalkan harus diperdakan, tetap kita libatkan teman-teman dari keraton. Misalkan dari pembicara ini, beliau, kita akan tetap melihat dari fungsi masing-masing itu. Tapi dalam pikiran saya bahwa tadi sudah dijelaskan oleh pembicara tadi, ada dua agenda di dalam kesultanan ini, ada khusus terkait dengan kegiatan-kegiatan kesultanan, ada juga di luar itu. Saya lihat dalam konteks PNS, itu dia beda dengan aturan di kesultanan. Oleh karena itu, untuk keseragaman seperti tadi, saya agak berbeda dengan Ibu Kabid. Nanti makanya saya bilang harus diskusikan. Nah, memang sesuatu yang sifatnya harus dipakai oleh seluruh orang, itu memang harus banyak pendapat, banyak pikiran. Kita harus timbang sampai pada yang mendekati pada kebenaran. Yang jelas kebenaran 100% itu hanya milik Allah. Tapi kita orang paling tidak mendekati pada satu kebenaran. Oleh karena itu dia harus diskusikan. Makanya tadi dari awal saya bilang, tidak boleh orang kebudayaan bikin sendiri, tidak bisa. Harus tetap melibatkan teman-teman dari kesultanan. Jadi hari ini ada pembicara dari 3 orang ini, itu tetap harus menjadi narasumber kita. Untuk kita tetapkan, dari tadi seperti misalkan pakaian, ya toh? Kira-kira kalau menurut saya, orang PNS kalau sudah ditentukan misalkan sekarang hari Jumat, yang paling saya kira hari Jumat harus hari Kamis, karena itu 2 hari yang sangat diagungkan dalam Islam. Kamis menjemput Jumat, kan begitu kan? Biasanya dulu orang pergi kebong, pulang tuh hari Kamis sudah harus pulang. Cukur kumis, cukur jenggot segala macam, potong kuki segala macam. Saya kira ada punya makna, punya nilai. Ini nanti Bapak menjelaskan. Jadi itu paling tidak itu nanti diskusikan. Kalau misalkan hari Jumat tidak bisa kita geser ke baju putih, kita geser ke hari Selasa, kemudian nanti hari Kamis atau hari Jumat kita gunakan itu. Nah, jadi menurut saya tetap kita harus diskusikan. Tapi yang jelas bahwa harus ada keseragaman di PNS. Terkecuali tadi, kepala dinas pakai apa? Di bawah itu, hatta itu anak sultan sekalipun kerja di PNS, menggunakan pada saat itu adalah merupakan seragam yang sama. Nah bisa pakai apa namanya, terkecuali acara adat di kesultanan. Itu beda lagi. Kalau acara adat di kesultanan harus menggunakan aturan main di istana. Tidak boleh kita orang pakai aturan main di PNS terbawa kamar, tidak boleh. Dan sekitar, makanya saya bilang tadi, tetap orang harus diskusikan untuk mencari formulasi yang baik, sehingga produk aturan yang kita keluarkan itu, orang tak perlu komen di FB. Kata-kata dong cilako atau FB itu hancur-hancur. Saya kira seperti itu. Jadi tetap insya Allah kita akan diskusikan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya mohon isi Pak. Mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Kadis. Aduh, saya. Iya, selanjutnya Kowan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya banyak-banyak, ini saya juga datang atas kehendak sendiri, kemauan sendiri, ilegal, tanpa undangan, mohon maaf. Yang jelas menarik sekali, ada workshop yang bertemakan pakaian adat. Di kepala saya, maaf pakai bahasa pasar, di kepala saya tadinya ketika pertama kali melihat poster atau yang di-share ke sosial media, bahwa ini akan berbicara tentang secara keseluruhan tentang pakaian adat. Nah kalau misalnya hari ini
cuman berbicara atau lebih spesifikasi kepada khusus ASN. Nah, ASN itu bukan cuma laki-laki tapi juga ada perempuan. Nah, kalau laki-laki takwa dan tuala lipa, perempuan pakai apa? Mau pakai baju kurung dan dao-dao atau kebaya? Ya maksudnya berpikir ini aja ya. Terus tadi sempat bicara dengan Pak Maulana bahwa urusan pakaian ini ada baiknya diserahkan kepada perempuan. Yang tadinya saya juga berharap bahwa di narasumber nanti juga ada seorang perempuan yang sangat ahli untuk berbicara tentang pakaian adat. Kurang lebih seperti itu harapan saya, mungkin nanti ada kesepakatan bersama karena kita berbicara tentang pakaian adat, artinya kita bicara tentang keseluruhan pakaian adat. Mohon maaf kalau saya salah persepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Ada 4 penanya dan bukan hanya penanya aja, tetapi dengan perspektif yang berbeda dan masukan-masukan yang berbeda. Jadi saya langsung persilakan Fanyira Tolongara untuk menjelaskan apa yang sudah di. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya mungkin terlewat ya, karena fokusnya penjelasan pakaian adat di laki-laki saja. Pada prinsipnya sama, pakaian adat itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga pakai. Mohon maaf adik-adik yang cewek-cewek ini ya. Kalau khusus untuk perempuan tadi sama halnya dijelaskan oleh dari Kepala Bidang Adat Siaturang Ibu Farida ini, bahwa perempuan itu di khususnya pakaian adat itu dia nama baju susun atau dau-dau ya. Dau-dau. Atau baju kurung maksudnya baju kurung. Itu terdiri dari dua lapisan pakaian dalaman dan luar, kemudian kain. Nah, itu khusus perempuan. Nanti di bagian kepalanya itu mungkin dililit konde dan lilitan gabus melati, identitasnya itu. Konde, ron konde istilahnya. Saya sebenarnya ini harus ada perempuannya juga, tapi itu sekedar pengantar untuk bahwa perempuannya itu baju kurung dan dau-dau tadi. Kemudian sama halnya dijelaskan oleh Ibu Farida tadi bahwa identitas maunya di keinginan yang sama dari Dinas Kebudayaan pun juga kita bukan bicara tentang strata, tapi dalam struktur pemerintahan pun klasifikasi itu ada esalonisasi ya, jabatan esalon 2, 3, 4 maupun staf itu menandakan bahwa dari sisi aturannya diharuskan begitu. Oleh karenanya bukan bicara tentang strata, tapi keinginan kita bahwa ini menunjukkan identitas tersendiri. Sama halnya saya juga dari semalam dikasih ini juga saya punya harapan bahwa mungkin dari dialog ini juga kita ada suatu kesepakatan bersama yang nanti kita mengusulkan bukan saja pegawai daerah ya, akan tetapi di jasa-jasa perhotelan maupun kantor-kantor swasta pun kita akan melakukan demikian, tapi diikat dengan peraturan bersama. Kalau kepala daerah mungkin perwali atau perda, itu kita mengikat bersama. Klasifikasi pakaian pun harus kita bedakan. Harus tadi kalau di esalonisasi misalnya eselon 2 dan 3 bisa menggunakan sadaria maupun tuala talang ini. Itu namun bedanya di sadaria ini pun harus, kalau sudah di luar daripada kerajaan ini harus kita bedakan karena tanda panjangnya ini juga bisa. Di sini juga ada, jangan sampai kalau pakaian utama sadaria ini seperti
Kimalalabuha. Jabatan kepala dan kementerian itu ditandai dengan belah dada dan les kemasan putih kuning. Kalau di luar pada itu Kapita Fajira, dia itu menandakan di bahu dan dengan tangan. Nah, itu penandaan. Jadi kalau misalnya dia di luar daripada kerajaan, terus kita masuk di acara-acara atau pakaian dinas harian, bisa saja sadaria tapi tidak menggunakan atribut les dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan lagi dari kami kalau menyangkut dengan mungkin dari Pak Maulana ya, kaitan dengan Islam. Berangkat daripada surat Al-A'raf ayat 26, libasu wariswatikum, kemaluan atau aurat harus selalu ditutup, dijaga. Berangkat daripada itu kita Kesultanan Ternate juga sudah diterapkan dari kepala sampai kaki. Tuala misalnya, tuala ini tidak sekedar simbol untuk menutup kepala, akan tetapi ini daripada ada kerahasiaan yang mungkin nanti selanjutnya disampaikan oleh Pak Kimalalabuha. Contoh kecil saja bahwa kalau kita berhajat itu tidak tahu orang ini, tetapi dari sisi orang Ternate itu untuk menjaga ini kepalanya selalu ditutup dalam berhajat, masuk ke WC maupun kamar mandi. Itu ini nilai-nilai agama yang sudah diterapkan bahwa masuk harus menutup kepala dan sebagainya. Ini ada unsur nilai agama. Kemudian dalam cara berpakaian, kenapa ada 3 lapisan tadi? Itu ada nilai-nilai agama yang kerahasiaannya itu mungkin nanti di penjelasannya disampaikan oleh Kimalalabuha, bahwa jubah, gamis, menutup kepala, panjangnya itu 3 lapisan itu pun ada secara unsur keagamaannya, itu nilai keagamaannya itu diterapkan. Olehnya mungkin sekedar penjelasan dari kami seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, tadi saya pikir pertanyaannya cuma mengarah ke Kowan sama Pak Maulana. Selebihnya itu adalah bangunan perspektif untuk masukan, menjadikan semacam rekomendasi. Misalnya Pak Maulana tadi menjelaskan bahwa kayaknya tidak perlu dia ada strata sosial dalam pakaian ada di ASN, misalnya begitu. Itu masukan. Bahkan berbeda lagi Ibu Farida menjelaskan bahwa Ibu Kabit bilang, oh ada tuh, mungkin kita bisa bawa dari sini ke sana, dari Kesultanan ke sana. Tapi Pak Kadis bilang tak boleh. Iya, semua itu tergantung pada konvensi. Tadi itu teori legitimasi yang sudah dipaparkan. Ada konvensi masyarakat, ya, kemudian ada social trust-nya, kemudian ada solidaritas sosialnya. Kesepakatan sosial, kemudian ada kepercayaan sosial, ada kesatuan di situ, kira-kira itu legitimasi yang dijelaskan oleh Fajira Tolongara. Itu mesti bisa dipakai. Workshop ini juga teorinya dipakai sebagai itu. Kenapa bikin di Pendopo? Karena keluarannya dari Kesultanan gitu. Supaya jangan bikin di kafe, bikin di Kadatong, biar jelas keluarannya, outputnya. Kira-kira begitu maksud kami, supaya tidak afaduka kamu-kamu ternyata, jangan seperti awan di langit tuh, gitu. Kira-kira begitu. Kemudian saya buka satu sesi lagi, ya, satu sesi lagi. Setelah itu kita mungkin istirahat, masuk ke sesi kedua. Oh iya, boleh. Untuk perempuan tuh, iya. Kawan, ada penjelasan dari Ibu Farida. Kebetulan Ibu Kabita ya, di sini. ini kan sharing kita, jadi saya ingin masukkan tentang pakaian perempuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Fajira Tolongara. Nah, kalau perempuan untuk di tingkat kesultanan, misalnya istri sultan menggunakan kebaya tangan konop. Kebaya tangan konop itu kebaya yang DP konop di sini ada 7. Model kebayanya kayak kebaya Kartini yang putih dan warna putih. Panjangnya bisa sama dengan panjang sadaria, sebatas lutut, terus tutup pinggul saja. Nah, itu untuk istri sultan.
Kemudian kalau anak-anak sultan yang menggunakan kebaya tangan konop, dibedakan dari konopnya. Konop itu kancingnya, bahasa Indonesianya kancing. Konop itu kalau anak-anak sultan atau remaja atau turunan anak cucu sultan, konop bisa 5 buah. Jadi dia harus ganjil 5 atau kurang dari 5, 3. Nah, kebaya tangan konop itu dibedakan dari bentuk konopnya. Nah, sedangkan baju susung atau tong sering bilang kebaya kurung. Nah, kebaya kurung itu bisa dipakai oleh rakyat, oleh istri-istri. Kalau kita lihat di kampung-kampung ya dong, membaca makanan adat, kemudian duduk makan sarot. Nah, istri-istri para imam dan itu semua juga bisa menggunakan baju susun. Itu orang bilang baju kurung, bahasa Ternatenya baju susun. Sementara tadi yang dibilang baju dao-dao itu baju susun, baju mungkin entah karena entah apa namanya kita kurang tahu ya, tapi sekarang ini sudah tidak bisa membedakan imam dan hatib juga kadang-kadang keliru. Nah, itu cara berpakaiannya seperti itu, tanda-tandanya seperti itu. Tanda utamanya itu di penutup kepala, kadang-kadang supaya ini bisa kita membedakan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ini juga waktu ya. Iya. Jadi, Oke. Ya, terima kasih Ibu Farida. Cukup banyak kita mendapat informasi soal ternyata istilah nyai-nyai itu dari baju. Saya baru tahu. Anak ini nyai-nyai sampai ternyata nyai-nyai itu baju. Nyai-nyai dengan dau-dau deng. Nah, saya baru tahu lagi. Jadi Akbar yang nyai-nyai Akbar gitu. Iya, sudah waktu mungkin ada 1 orang lagi. Oh, ternyata begini sudah. Materi ini mirip-mirip saja. Nanti di sesi yang berikutnya Pak Kimala'a Lambuha nanti akan mencoba untuk lebih mendalam menjelaskan itu. Nanti yang lain bisa di sesi. Kan ini masih ada 3 sesi nih. Orang pulang sampai subuh boleh, yang penting ini mau gitu. Oke, Koanto ada 1 saja? Oke, Koanto di terakhir sesi ini. Iya, tapi jangan lama. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Busranto Latif Doa. Saya hadir sebagai undangan diantar oleh panitia ke rumah. Dalam absen tadi saya lihat kolomnya adalah pemerhati budaya yang harus saya tanda tangani. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada inisiator dari kegiatan ini karena saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya harus kita galakkan ya. Kita galakkan sebagai rasa kepedulian kita terhadap adat istiadat Ternate yang kian hari kian tergerus oleh zaman. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa hanya sedikit, tapi catatan saya ini ada 5 ya. 5 itu paling sedikit. Yang pertama, seperti sudah dijelaskan oleh narasumber tadi yang luar biasa, ada 3 aspek dalam budaya yaitu simbol, nilai, dan rahasia. Saya kira apa yang kita bicarakan ini masuk pada yang pertama, yaitu aspek regulatif. Ya. Apa yang kita bicarakan ini kalau tidak didukung oleh regulasi lokal, hanya sampai di sini saja. Kita habis bicara selesai. Implementasinya pada kegiatan-kegiatan atau pada aspek-aspek terkait dia tidak akan jalan kalau tidak didukung dengan regulasi. Oleh karena itu, saya kira aspek regulasi ini menjadi sangat penting. Kita sudah punya perda adat.
tahun 2019, perda adat nomor berapa? 10 kalau tidak salah. Tapi kalau kita melihat substansi daripada perda adat tersebut, saya punya bahasa bilang perda ompong, ya, perda ompong. Hanya menyebutkan dan mengakui. Tapi tidak ada dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD kemarin kami dari 3 komunitas, Karamat, Buku Suba, dan Pusmat telah memboboti isi RPJMD agar supaya lebih maksimal lagi untuk 5 tahun ke depan. Baik, yang pertama itu terkait dengan rencana pemerintah Kota Ternate memberlakukan pakaian adat pada hari tertentu. Ini sangat bagus. Kalau ini terrealisasi maka satu langkah kemajuan. Saran dari saya, satu, seperti teman-teman yang lain tadi sampaikan bahwa untuk kesamaan kita berlakukan tuala soangare, ya, tuala soangare. Kemudian usul juga pribadi dari saya untuk level eselon 2 ke atas kita pakai dari segi bentuk kita pakai tuala cobe. Tuala cobe. Itu membedakan dan ini berlaku hanya di lingkungan kantor, tidak di luar lingkungan kantor. Oleh karena itu yang berkembang tadi bahwa apabila ada dano-dano atau keturunan sultan kalau diwajibkan untuk menggunakan tuala soangare, mereka menolak. Saya kira ini perlu dirasionalkan. Karena apa? Karena ini aturan di kantor. Seperti Pak Kadis tadi bilang bahwa kalau mereka hari-hari atau dalam kegiatan adat istiadat menggunakan tuala putih, itu nanti di tempatnya, misalnya di keraton. Tapi kalau di kantor, kita sama rata. Saya kira ini perlu kita. Yang kedua, satu hal yang saya pernah kritik dari dulu, karena dari pakaian adat ini juga warna, soal warna juga menentukan nilai. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa warna putih itu warna khusus untuk kalangan bangsawan. Oleh karena itu yang saya pernah kritik dulu pada wali kota yang lama, Pak Haji Bur, saya kritik bahwa walaupun Pak Haji Bur wali kota, dia tidak bisa pakai warna putih. Karena warna putih itu hanya khusus kalangan bangsawan. Kalau bukan kalangan bangsawan, tidak bisa pakai warna putih. Walaupun bentuknya tuala cobe, tapi tidak bisa dalam berwarna putih. Karena aspek warna ini adalah aspek dilihat dari genealogis, keturunan. Kalau bukan keturunan, tidak boleh pakai warna putih. Oleh karena itu, maka di wali kota yang baru ini sudah kami usulkan secara pribadi kepada pihak protokoler supaya kalau wali kota tampil dengan pakaian adat tidak boleh pakai yang tuala putih. Tapi warna yang agak mirip-mirip lah. Tapi jangan putih polos karena itu bukan orang pihak. Itu keturunan yang pihak. Mulai dari Jongova sampai dengan Dano-Dano. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pribadi menghimbau kepada kita semua, terutama pihak kesultanan, agar mengontrol perkembangan pakaian adat yang dipamerkan atau dipakai oleh sanggar-sanggar modern. Ya, kenapa kita harus mengontrol? Karena modifikasi itu nanti akan merusak keasliannya. Saya kira banyak sanggar yang sudah tampil di panggung tapi pakaiannya mulai dari kepala sampai dengan di kaki itu sudah dimodifikasi. Ini menghilangkan keasliannya. Kalau toh itu pun terjadi, maka MC harus menyampaikan kepada audiens atau publik yang menyaksikan acara itu bahwa pakaian ini pakaian modifikasi. Karena kalau ini dibiarkan, maka lama-kelamaan dia akan menjadi hal yang sudah biasa sehingga keasliannya itu tidak nampak lagi. Yang terakhir, Dinas Pariwisata. Ya, ini terkait dengan Ibu Farida. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu memegang peran yang paling penting dalam hal
pengembangan atau pembangunan bidang kebudayaan. Oleh karena itu, Ibu Farida sendiri, mohon maaf, Ibu Farida adalah Kabid Adat Seatoran di Dinas Pariwisata Kota Ternate. Tapi maaf saja nih Ibu Farida, selama ini kami, ini kritik ya, kami tidak tahu tupoksi daripada Kabid Adat Seatoran itu apa. Mohon maaf ini, saya kritik keras, ya, tupoksinya apa? Tidak terasa, tidak nampak, tidak terpublikasi. Oleh karena itu maka dalam kepemimpinan Pak Tauhid ke depannya ini kami minta supaya penyusunan program-program dari salah satu kabit, yaitu Kabit Adat Seatoran itu benar-benar menyentuh adat seatoran ini. Dia benar-benar menyentuh budaya kita. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap struktur. Wah, bahwa di Dinas Pariwisata ada namanya jabatan Kabit Adat Seatoran, tapi kita tidak tahu apa tupoksinya. Ini kritik saya sampaikan terbuka begini supaya bisa menjadi perhatian. Ibu Farida bisa sampaikan kepada Pak Kadis bahwa harus mereformasi diri. Ya, itu saja kira-kira yang saya sampaikan karena sudah terhim. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kuanto. Banyak sekali masukan, kurang lebih 5 masukan. Kita memberikan catatan ya, penting. Terima kasih banyak untuk sesi pertama ini. Bagaimana? Saya tambah sedikit. Cepat, ajan. Saya tambah sedikit. Dalam workshop itu tidak ada kesepakatan ya. Iya. Aturannya tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu ada hanya pada seminar. Iya. Jadi di sini hanya memberikan rekomendasi, Iya. bukan kesepakatan. Saya kira kita harus tahu aturan-aturan ini. Oke. Nanti kita mengeluarkan rekomendasi ya, bukan kesepakatan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Setelah kita sholat duhur, makan, isoma begitu, baru kita lanjut sesi kedua. Tidak kalah menariknya yaitu Kimala Labua. Siapa tahu rahasia banyak terbongkar di situ kira-kira. Jadi jangan tinggalkan. Oke, terima kasih untuk sesi pertama. Kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi 2 itu pukul 1:30. Kira-kira begitu. Sudah ada makan siang di belakang. Bapak Ibu bisa langsung makan siang dan yang mau sholat silakan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.